Assalamualaikum. Halo, udah kenal saya belum? Kalau belum, yuk tonton, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya agar kamu dapat mengembangkan channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di video saya kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah yang didirikan oleh dosen Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Bagaimana videonya? Simak videonya kali ini. Baik teman-teman semua, di sini kita akan membahas mengenai definisi sumber hukum Islam. Yang kedua ya jenis-jenis sumber hukum Islam. Yang ketiga mukjizat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah fungsi dari sumber hukum Islam. Baik, di sini kita akan membahas mengenai definisi sumber hukum Islam. Pengertian dari sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dilahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Definisi dari sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Pada umumnya, ulama fikih berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku, yaitu adalah hadis Rasulullah." Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai jenis-jenis sumber hukum Islam. Apa saja sih jenis-jenis dari sumber hukum Islam itu? Yaitu adalah yang pertama Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kita yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, tertulis dalam mushaf, ditukar dari Rasulullah secara mutawir dengan berdasarkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum dalam Al-Quran yaitu adalah hukum ibtidaiyah, hukum kulliyah, hukum amaliyah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mukjizat Al-Quran. Apa sih mukjizat dari Al-Quran itu? Ya, yang pertama adalah keindahan sastranya, yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Yang kedua adalah gaya bahasanya yang unik, yang sama sekali berbeda dengan semua gaya bahasa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Yang ketiga adalah kefasihan bahasanya yang tidak mungkin dapat ditandingi dan dilakukan oleh semua makhluk termasuk jenis manusia. Selanjutnya adalah kesempurnaan syariat yang dibawanya yang mengungguli semua syariat dan aturan-aturan lainnya. Selanjutnya menampilkan berita-berita yang bersifat estakodologis yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh otak manusia kecuali melalui pemberitaan wahyu Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, tidak adanya pertentangan antara konsep-konsep yang dibawakannya dengan kenyataannya, kebenaran, penemuan, dan penelitian ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah terpenuhinya setiap janji dan ancaman yang diberitakan oleh Al-Quran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai As-Sunnah. Apa sih As-Sunnah itu? As-Sunnah secara bahasa berarti cara atau yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut dengan hadis, yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, dan berita. Arti-arti di atas maka yang sesuai dengan untuk pembahasan itu adalah hadis dalam arti kabar, seperti dalam firman Allah secara istilah menurut ulama usul fikih. Hadis adalah semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, tindakan, dan keputusan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hubungan Al-Sunnah dengan Al-Quran, yaitu adalah sebagai mu'akid dan sebagai bayan. Di dalam hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran ini adalah sebagai mu'akid, yaitu adalah menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan diperkasai oleh Al-Sunnah. Misalnya tentang sholat, zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan lagi di dalam Al-Sunnah. Yaitu sebagai yang kedua sebagai bayan, yaitu Al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Dalam hal ini ada tiga hal, yaitu memberikan perincian terhadap ayat Al-Quran, membatasi kemutlakan atau tasqit al-mutawaq, misalnya Al-Quran memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya, kemudian Al-Sunnah membatasinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ijma. Ijma adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil nas, Al-Quran dan Al-Hadis. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Unsur dari unsur ijma adalah yang pertama, terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila beberapa mujtahid. Harus ada kesepakatan di antara mereka. Yang ketiga adalah kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya, misalnya qadhi dengan keputusannya, atau dengan perkataannya, semisal dengan fatwa.
Yang keempat ada kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid, tidaklah disebut dengan ijma. Yaitu adalah selanjutnya kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Imam Syafi'i mendefinisikan kias sebagai upaya pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis. Di sini ada yaitu rukun kias. Yang pertama adalah asal, yaitu sesuatu yang sudah dinaskan hukumnya yang menjadi tempat mengkiaskan. Dalam usul fikih disebut dengan al-aslu atau al-maqis alaih musyabahil bih. Yang kedua adalah cabang, di mana rukun kias itu adalah yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang dikiaskan dalam ilmu usul fikih disebut dengan far'u, al-maqis, al-musyabah. Yang ketiga adalah hukum asal, yaitu hukum syarok yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Yang keempat adalah ilat, suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya ilat itu maka hukum itu ada, dan jika ilat itu tidak ada maka hukum itu juga tidak ada. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi dari sumber hukum Islam, yaitu adalah fungsi dari Al-Quran. Al-Quran dikaitkan sebagai al-huda, yaitu petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Tidak hanya itu, namun Al-Quran juga bisa menjadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia yang hidup di dunia. Yang kedua adalah sebagai Al-Furqan, yaitu adalah pemisah. Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara nama yang hak dan di mana yang batil. Artinya Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran dijelaskan mana yang buruk dan tidak boleh dilakukan, dan mana hal yang baik dan boleh dilakukan. Yang ketiga adalah sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk di dalam sebaiknya diamalkan agar bisa memberi pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. Yang terakhir dari fungsi Al-Quran adalah sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Adapun nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya memiliki kaitan dengan peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk manusia yang hidup setelahnya. Yang kedua adalah fungsi al-sunnah. Apa sih dari fungsi al-sunnah ini? Yang pertama adalah sunnah berfungsi sebagai penguat atau takyid atas apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah fungsi dari ijma. Yang pertama adalah ijma sebagai sumber ajaran Islam. Fungsi ijma dalam hal ini adalah mempunyai otoritas dalam penentuan keputusan hakim yang benar atau salah. Menurut para ulama, ijma mempunyai kekuatan untuk menentukan hukum tersendiri. Jadi apabila tidak ada di Al-Quran dan Al-Sunnah, maka ijma mempunyai menentukan hukum tersendiri. Yang kedua adalah sebagai penentuan hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Pada prinsipnya, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menguatkan suatu dalil dalam penyelesaian masalah baik secara kias maupun nas. Baik, yang terakhir dari fungsi dari sumber-sumber hukum Islam adalah fungsi dari kias. Fungsi kias adalah sebagai metode penggalian hukum atau ijtihad, memelihara agama agar dapat menemukan hukum dari suatu nas untuk mewujudkan pemeliharaan diri. Baik teman-teman semua, itulah presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.